Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menemukan dan menjelaskan teorema Pitagoras, yang kedua dapat menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi yang lain diketahui, dan yang terakhir, menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan triple Pitagoras. Oke, sebelum kita masuk ke teorema Pitagoras, coba kita simak cerita berikut. Pak Ardi ingin membuat wahana flying fox seperti skema segitiga siku-siku yang tampak pada gambar di samping. Jadi ini skema flying fox yang membentuk segitiga siku-siku. Kemudian, tinggi menaranya adalah 30 meter. Jarak dari menara ke dataran di seberang 40 meter. Yang ditanya, berapa panjang tali yang diperlukan Pak Ardi untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan ke dataran seberang. Nah, pertanyaan ini akan sangat mudah terjawab jika kita tahu teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu sangat banyak sekali penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa sih disebut teorema Pitagoras? Karena yang mempopulerkan teorema ini bernama Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Pitagoras mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Inilah yang disebut sebagai teorema Pitagoras. Baik, sekarang kita lanjutkan ke teorema Pitagoras. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC berikut. Jadi teorema Pitagoras berlaku di segitiga siku-siku ya. Di sini kita punya segitiga siku-siku ABC, di mana panjang sisi BC adalah A, jadi A ini di hadapannya sudut A. Kemudian panjang sisi AC adalah B, di mana B ini adalah di hadapan sudut B. Dan panjang sisi AB adalah C, di mana C ini adalah panjang sisi di hadapan sudut C. Nih, sisi AC dengan panjang B disebut sisi siku. Sisi BC dengan panjang A juga disebut sisi siku. Sedangkan sisi AB dengan panjang C disebut sisi miring atau nama kerennya hipotenusa. Nah, sudut C ini merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku. Dan sisi miring ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Berdasarkan gambar segitiga siku-siku di samping, berlaku teorema Pitagoras yang seperti Pitagoras ungkapkan tadi, yaitu kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat sisi miring itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mengungkapkannya A kuadrat duluan? Kalau A kuadrat berarti C kuadrat dikurang B kuadrat, tinggal dipindah ruas menggunakan aljabar. Kemudian kalau B kuadrat bagaimana? Ya berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau mau dihafal gampangnya gini. Kalau nyari sisi miring, itu hasil penjumlahan dari sisi siku. Kalau sisi siku, itu sisi miring dikurangkan sisi siku yang lain. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembuktian teorema Pitagoras.
Perhatikan gambar berikut. Di gambar terdapat suatu persegi yang dibentuk oleh 4 segitiga siku-siku, di mana panjang sisi siku segitiganya adalah B dan A. Sedangkan panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah C. Jadi, kita bisa lihat bahwa persegi ini memiliki panjang sisi A ditambah B. Dari segitiga yang sudah disusun tadi, di dalam persegi terbentuk persegi lagi yang panjang sisinya adalah C. Sehingga luas dari persegi yang berada di dalam adalah C kuadrat, diperoleh dari hasil kali panjang sisinya. C dikali C. Luas persegi, jadi C kuadrat. Kita akan menggeser letak atau posisi dari segitiga siku-siku menjadi seperti pada gambar di samping ini. Cara menggesernya bagaimana? Tinggal dilihat. Seperti itu. Digeser. Nah, setelah digeser, kita peroleh persegi yang di tengah tadi, yang di dalam, terbagi menjadi 2 daerah. Yang pertama adalah persegi yang di sini, yang memiliki panjang sisi B, sehingga luas daerahnya adalah B kuadrat, dan persegi kecil yang di pojok bawah dengan panjang sisi A, sehingga luasnya adalah A kuadrat. Dari sini terlihat bahwa C kuadrat tadi atau luas persegi dengan panjang sisi C tadi sama luasnya dengan jumlah dari luas persegi dengan panjang sisi A ditambah luas persegi dengan panjang sisi B. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari sini kita bisa lihat pembuktian dari teorema Pythagoras. Oke, hasil pergeseran segitiga yang tadi berbentuk seperti ini. Jadi terlihat bahwa luas persegi luar dengan sisi A tambah B, baik sebelum maupun sesudah pergeseran segitiga siku-siku adalah sama besar. Jadi persegi yang di luar ini nggak berubah. Luasnya tetap sama, yaitu panjang sisinya tetap sama, yaitu A tambah B. Ini A tambah B. Di sini juga sama, A ditambah panjang sisi yang ini adalah B. Jadi luasnya sama, A tambah B. Sehingga maksud Bapak panjangnya sama, sehingga luasnya juga sama. Kemudian luas persegi sesudah pergeseran sama dengan luas persegi sebelum pergeseran, karena luasnya tadi sama. Nah, luas persegi sesudah pergeseran tadi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali luasnya segitiga. Sedangkan sebelum pergeseran adalah C kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, jika kedua ruas kita kurangkan dengan 4 luas segitiga, maka diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari pemaparan tersebut terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan menggunakan konsep aljabar, kita bisa mencari nilai A dan B. A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, sedangkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Baik, sekarang kita ke contoh. Di contoh disuruh menyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di bawah ini. Pada gambar yang A, di sini ada segitiga siku-siku. Karena ada simbolnya siku-siku ya, berarti ketahuan ini segitiga siku-siku.
dengan panjang sisi siku P dan R, dan panjang sisi miringnya adalah Q. Sedangkan untuk gambar yang kedua, terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya adalah K, sedangkan panjang sisi sikunya adalah M dan L. Dari sini, karena segitiganya merupakan segitiga siku-siku, berlaku teorema Pitagoras. Untuk yang A, maka Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Ingat, sisi miring itu hasil jumlah sisi siku. Jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Sedangkan sisi siku, baik P maupun R, merupakan selisih dari sisi miring dikurangkan sisi siku. Jadi kalau P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang R kuadrat, seperti itu. Sedangkan kalau R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang P kuadrat. Begitu pula dengan yang B. Yang B sisi miringnya adalah K. Maka K kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah L kuadrat. Seperti itu. Sedangkan L kuadrat itu adalah K kuadrat dikurang M kuadrat. Dan M kuadrat adalah K kuadrat dikurang L kuadrat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui panjang dua sisi yang lain. Di sini ada dua contoh. Contoh yang A, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB sama dengan 6 cm dan BC sama dengan 8 cm. Tentukan panjang AC. Yang B, diketahui segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut. Jadi sudah ada gambarnya. Kemudian disuruh menentukan panjang A pada gambar di atas. Nah, kita bahas satu persatu dari contoh yang pertama, yang A. Diketahui segitiga ABC siku-siku. Karena segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Langkah pertama, kita sketsakan dulu segitiga siku-sikunya. Disebutkan bahwa segitiga ABC siku-siku di B, maka setelah digambar segitiga siku-siku, letakkan B di sudut siku-sikunya. Jadi titik B itu ada di siku-sikunya. Kemudian panjang AB 6 cm, panjang BC 8 cm. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa AC itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Dari mana taunya? Ingat, sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Oleh karena itu, teorema Pitagorasnya menjadi seperti ini. AC kuadrat ya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilainya. AB tadi 6, maka AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah BC-nya tadi adalah 8. Jadi AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 36 tambah 64. AC kuadrat sama dengan 100. Maka AC, yang ditanyakan AC nih, bukan AC kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari 100 atau akar pangkat 2 dari 100. Maka AC adalah 10. Seperti itu. Jadi setelah ketemu kuadratnya, diakarkan biar ketemu AC. Biar diperoleh AC. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Kita lanjut ke yang B. Yang B di sini kita bisa lihat bahwa yang dicari ini bukanlah sisi miring, tapi sisi siku. Tidak apa-apa, kita bisa tetap masukkan ke teorema Pitagoras karena segitiganya merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pitagoras. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat
A-nya belum tahu panjangnya, jadi dibiarkan A kuadrat. Ditambah, anggap ini B 2,1 kuadrat, dan C-nya yang 2,9. Kenapa seperti itu? Ingat, 2,9 ini adalah sisi yang di hadapan sudut siku-siku, maka dia menjadi sisi miring. Seperti itu. Sedangkan 2,1 cm tadi bukan berada di hadapan sisi sudut siku-siku, maka dia adalah sisi siku, bukan sisi miring. Nah, setelah disubstitusikan nilai-nilainya, dikuadratkan, sehingga A kuadrat tambah 4,41 sama dengan 8,41. Karena kita ingin mencari A, maka kita pindah ruas, kita menggunakan konsep aljabar persamaan linear kan. Kita menggunakan konsep persamaan maksud Bapak. Jadi, kita pindahkan 4,41-nya ke ruas kanan, sehingga 8,41 dikurang 4,41. A kuadrat sama dengan 4. Jadi diperoleh A kuadratnya adalah 4. Jadi berapakah A-nya? A sama dengan akar dari 4. Jadi A sama dengan 2. Karena akar 4 adalah 2. Nah, dari sini diperoleh panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Atau panjang A adalah 2 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Di sini contoh ada kelompok 3 bilangan. Yang A 3, 4, 5, yang B 4, 5, 6, yang C 6, 8, 12. Nah, kalau kita misalkan bilangan-bilangan di atas merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga, kita bisa periksa kelompok mana yang memenuhi teorema Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Seperti itu. Oke, kita ke yang A dulu. Kelompok bilangannya 3, 4, 5. Dari kelompok bilangan di atas, bilangan terbesarnya adalah 5. Jadi 5 ini kalau di segitiga siku-siku merupakan sisi miringnya. Seperti itu. Karena ingat, di segitiga siku-siku, sisi miring memiliki panjang sisi yang paling panjang. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang dari suatu segitiga siku-siku. Kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka tadi C-nya 5, A-nya 3, B-nya 4. A sama B ditukar boleh, karena tidak masalah. Yang nggak boleh tertukar adalah yang C alias sisi miringnya. Sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16, yaitu 25. Nah, kalau kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras, tadi C kuadratnya adalah 25. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadratnya tadi 9 tambah 16, yaitu 25. Karena nilai dari C kuadrat sama dengan nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat, sama-sama 25, maka kelompok bilangan 3, 4, 5 memenuhi teorema Pythagoras. Sehingga kelompok bilangan tersebut, 3, 4, 5 ini tadi disebut triple Pythagoras. Seperti itu. Kenapa triple? Ya karena bilangannya ada 3. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang B. Di contoh B ada kelompok bilangan yaitu 4, 5, dan 6. Dan bilangan terbesarnya adalah 6. Berarti 6 kita anggap sebagai sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, sama kita masukkan ke teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 6, A-nya 4, B-nya 5. Kita hitung C kuadrat berarti 6 kuadrat diperoleh 36.
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 25 sama dengan 41. Kemudian kita susun ke dalam teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ternyata C kuadratnya 36, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadratnya adalah 41. Jadi 36 itu kurang dari 41. Nah, karena tidak sesuai dengan teorema, tidak menghasilkan nilai yang sama antara ruas kiri dan kanan, maka kelompok bilangan 4, 5, 6 bukanlah triple Pythagoras karena tidak memenuhi teorema Pythagoras. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang C. Di sini ada kelompok bilangan 6, 8, dan 12. Sama seperti tadi, bilangan yang terbesar adalah 12, kita anggap sebagai sisi terpanjang. Sehingga C-nya 12, A-nya 6, B-nya 8. Kita hitung lagi C kuadratnya, 12 kuadrat sama dengan 144, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan 36 tambah 64 diperoleh 100. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih. Ya kan, C kuadratnya 144, sedangkan A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 100. Kalau kita susun, berdasarkan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C kuadratnya 144, ya kan? Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadratnya diperoleh tadi hasilnya adalah 100. Dari sini juga terlihat bahwa nilai C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena kelompok bilangan 6, 8, 12 tidak memenuhi teorema Pythagoras, maka kelompok bilangan tersebut bukan triple Pythagoras. Seperti itu. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang sudah dipaparkan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan 1 yang ada di modul kalian masing-masing. Ingat, berlatih bukan membebani kalian seharusnya, tapi berlatih adalah mengasah kemampuan kalian dan mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Seperti itu. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.